Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Eka Sukarnia. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang prosedur pengembangan kurikulum. Di dalam prosedur pengembangan kurikulum terdapat 3 poin penting. Yang pertama, hakikat pengembangan kurikulum. Yang kedua, asas-asas pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang terus berkembang di dalam masyarakat. Nah, pengembangan kurikulum atau perbaharuan kurikulum harus selaras dengan keadaan atau perkembangan masyarakat. Karena apabila kurikulum tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maka sistem pendidikan formal yang ada akan tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakat sebagai penggunanya. Di dalam pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan beberapa peran yang diembannya, yaitu peran konservatif, peran kritis atau evaluasi, dan peran kreatif. Nah, yang pertama tadi yaitu peran konservatif. Di sini yaitu kurikulum sebagai instrumen yang mengkonservasi suatu kebudayaan bangsa. Tanpa kurikulum yang baik, maka suatu kebudayaan bangsa akan hilang dan musnah. Hilang atau musnah. Karena tidak ada lagi institusi yang mewariskan budaya tersebut. Yang kedua yaitu peran kritis atau evaluasi. Nah, peran kritis atau evaluasi di mana kurikulum di sini secara kritis menilai, mengevaluasi serta memilih hal-hal positif atau nilai-nilai positif, kemudian diwariskan kepada generasi-generasi penerus bangsa atau dalam kata lain yaitu peserta didik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran kreatif, di mana kurikulum di sini harus menciptakan kreasi-kreasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Selain dari peranan kurikulum, dalam perkembangan kurikulum terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas sosiologis. Nah, asas sosiologis ini berkaitan dengan keadaan masyarakat, perubahan atau perkembangan serta bagaimana kebudayaan di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu asas psikologi. Nah, asas psikologi ini berkaitan dengan psikologi anak, perkembangan serta psikologi belajar, di mana di sini mengkaji tentang bagaimana proses belajar anak. Yang terakhir yaitu asas organisatoris, ya di mana berkaitan dengan bentuk organisasi dari bahan pelajaran yang akan disajikan. Nah, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua efektivitas, yang ketiga efisiensi, yang keempat fleksibilitas, yang kelima kontinuitas, dan yang keenam yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, mungkin cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.